Yang kita butuhkan adalah visum yang terkait dengan apa yang dialami oleh korban. Bang Nindya sama Bang Dito kenapa nggak hadir hari ini mungkin? Kan sudah ada kuasa hukum, cukup. Bang, jadi faktanya seperti apa, Bang? Artinya tidak ada dugaan penyekapan, Bang. Oke, sekarang saya tanya, ini udah 1 tahun lebih kan? Iya. Betul nggak? Iya. Kalau ada, kok tidak dilanjutkan? Artinya saya katakan tadi, ada persoalan misinformasi, data yang tidak cocok, bukti-bukti yang memang masih sangat mudah untuk dibantah. Lagi pula, saya sudah pernah mengatakan, Anda mengalami, katakanlah, peristiwa pidana itu 2 tahun yang lalu. Lalu sekarang tiba-tiba Anda mengaku sebagai korban dan mengaku sebagai sakit kepala, tulalit, atau tidak bisa berpikir, dan seterusnya. Oke, bagaimana cara membuktikannya? Apakah ada visum et repertumnya? Kalau keterangan psikiater itu tidak menjelaskan apapun terkait dengan tindak pidana itu. Yang kita butuhkan bukan keterangan psikiater, yang kita butuhkan adalah visum yang terkait dengan apa yang dialami oleh korban segera setelah peristiwa pidana itu. Tapi kalau ini udah 2 tahun kemudian dan tidak ada visum pada saat itu juga, lalu sekarang tiba-tiba mengaku seperti itu, bagaimana cara membuktikannya? Tapi Sulit membuktikan. Tapi statusnya udah jadi penyidikan, Bang. Kan bukan penyidik, artinya itu Bukan artinya naik sudah jadi memenuhi penyidikan. unsur pidana. Bukan naik jadi penyidikan. Memang sejak tanggal 29 Juni 2022 ini memang sudah dalam taraf penyidikan. Kalau hanya dalam penyelidikan, orang tidak bisa diperiksa sebagai saksi, orang dipanggil untuk diklarifikasi, itu penyelidikan. Tapi kalau penyidikan, itu sudah pro justisia memang, dan pihak-pihak yang terkait itu dipanggil sebagai saksi. Itu sebuah proses hukum yang biasa saja, yang normal aja. Ya. Iya, Bang. Maksudnya kan penyidikan itu kan telah memenuhi unsur pidana, Bang. Oh tidak, justru penyidikan itu dilakukan untuk memastikan unsur-unsur yang dituduhkan itu terbukti atau tidak, kan begitu. Tapi Bang, bagaimana proses hukum? Ya sedang berproses. Proses hukum kalau udah nyampe tahap penyidikan udah ada harus yang bertanggung jawab dari pelaporan ini, Bang. Kira-kira siapa? Iya, kalau ada bukti yang cukup. Sekarang udah 1 tahun, bisa nggak dinalar tuh? Artinya ada saya katakan tadi ada miss di sana. Ada data yang tidak berkesesuaian, ada informasi yang tidak berkesesuaian, ada bukti yang tidak valid. Ya. Bang, selama setahun hampir tahun ini Nindi dan Dito itu ada curhatan apa sih, Bang? Terus Abang nanggapinnya gimana? Udah santai aja atau gimana, Bang? Nindi selama ini kecewanya gimana, Bang? Tidak kecewa, tidak merasa tertekan, tidak juga merasa terintimidasi. Baik Mbak Nindi maupun Mas Dito happy-happy saja menjalankan kesehariannya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang artis, public figure, dan tidak ada niat sama sekali untuk cenderung mencampur urusan orang lain yang tidak perlu-perlu. Itu orang yang bermartabat, yang punya etika, yang punya harga diri ya seperti itu. Ngapain hidup ini hanya mengurus kepentingan orang lain, mengusili kepentingan orang lain? Masing-masing orang sudah punya urusan dan kepentingannya, kesibukannya. Jadi tidak usah terlalu banyak juga mencampuri urusan pribadi orang lain. Saya kira itu kurang bermartabat lah. Terakhir, Bang. Pak, kalau tanggapan Mas Dito sendiri tentang NM yang sudah masuk gimana, Pak? Terkait NM. Iya, terkait NM yang sudah masuk. Jadi begini, itu juga kita sudah jelaskan berkali-kali terkait dengan penangguhan penahanan itu ya sekarang ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini adalah kewenangan sepenuhnya di tangan jaksa sesuai dengan pasal 20 ayat 2 KUHP. Ya. Karena di dalam pasal 20 ayat 2 KUHP itu sudah ditegaskan di sana bahwa jaksa penuntut umum demi kepentingan penuntutan dia boleh melakukan penahanan. Ya. Yang kedua, kalau jaksa sampai menerima pelimpahan berkas tersangka bukti dari penyidik Polres Serang Kota,
Artinya jaksa sudah punya keyakinan hukum yang kuat, punya sebuah argumentasi hukum yang kuat, punya pandangan hukum yang kuat bahwa unsur-unsur yang dituduhkan setidak-tidaknya pada taraf penyidikan dan pelimpahan itu sudah terpenuhi. Karena itu demi kepentingan penuntutan dilakukan penahanan, dan setelah diajukan permohonan penangguhan penahanan oleh pengacara atau oleh yang bersangkutan Nikita Mirzani, tetapi ditolak. Artinya kuat. Ya, jaksa itu tidak mungkin, dalam pemahaman saya, jaksa tidak mungkin menahan seseorang dan tidak mungkin menangguhkan permohonan penahanan seseorang kalau tidak punya argumentasi hukum yang kuat. Dan kesempatan ini juga perlu saya tegaskan, di luar sana sudah dibuat sebuah framing seolah-olah Nikita Mirzani itu dizolimi, dikriminalisasi. Itu kan informasi yang sekarang sedang dibentuk. Saya mau tanya, apa itu kriminalisasi? Kriminalisasi itu kalau orang diproses hukum, ditahan, dipenjara, dicebloskan ke tahanan atau diproses hukum tanpa dasar hukum, tanpa alasan hukum yang kuat, tanpa bukti, tanpa tuduhan yang jelas. Itu kriminalisasi. Ya, sekarang ini era terbuka. Sekarang ini semua serba transparan. Saya tidak percaya dan saya tidak yakin bahwa penyidik-penyidik kita itu atau aparat penegak hukum kita itu melakukan kriminalisasi. Mereka sangat profesional. Mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan KUHAP. Dan itu sudah selesai. Jadi jangan juga di frame seolah-olah ini Nikita Mirzani dikriminalisasi. Tidak. Tidak ada seorang pun yang menghukum Nikita Mirzani. Yang menghukum Nikita Mirzani adalah perbuatannya sendiri. Coba, kalau Nikita menggunakan medianya secara bertanggung jawab, tidak mencaci maki pihak lain, apakah ada orang yang mau melaporkannya ke pihak kepolisian? Kan tidak. Artinya yang menghukum Nikita Mirzani itu sebetulnya perbuatannya sendiri yang melawan hukum. Tidak ada seorang pun yang bisa diproses hukum tanpa melakukan apa yang kita sebut tindak pidana. Nggak ada itu. Jadi informasi atau framing yang dibentuk seolah-olah terjadi kriminalisasi itu sesuatu yang sangat menyesatkan. Kemarin Hotman Paris nyenggol-nyenggol bahwa penahanan kita itu sebenarnya tidak mesti dilakukan, itu gimana? Siapa yang bilang? Hotman. Oh, gini. Ini Hotman Paris. Ya, ini semoga Hotman Paris juga mendengarkan. Kan dia bertanya itu. Dia bertanya, apakah ada pasal lain yang dituduhkan? Ini saya jawab ini. Ya, iya. Ada pasal lain yang dituduhkan. Yang pertama, alternatif yang pertama itu adalah pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3. Kalau ini memang ancaman hukumannya 4 tahun dan tentu itu tidak memenuhi persyaratan objektif untuk ditahan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP pasal 21. Kan gitu. Tetapi jangan lupa, mungkin Hotman Paris terlambat mengikuti perkembangan kasus ini, bisa saya maklumi. Tetapi ada alternatif yang lain yang dituduhkan, yang disangkakan, yakni pasal 36 junto pasal 51 ayat 2. Pasal 36 itu bicara bahwa kalau perbuatan itu melanggar pasal 27, termasuk 27 ayat 3 sampai pasal 43, itu menimbulkan kerugian, ya, maka itu ancaman hukumannya, pidananya diatur dalam pasal 51 ayat 2, 12 tahun penjara maksimum dan 12 miliar dendanya maksimum. Ini sudah memenuhi dari sisi ancaman persyaratan objektif untuk ditahan. Karena itu jaksa menahan sesuai dengan ketentuan pasal 21, kan begitu. Nah, mengenai pertimbangan atau syarat-syarat subjektif yang lain, itu kepada kita semua tidak bisa memperdebatkan itu. Itu kewenangan subjektif pihak jaksa penuntut umum, itu diskresi yang diambil oleh pihak jaksa penuntut umum, dan yang bisa mempertanggungjawabkan itu adalah pihak jaksa penuntut umum.
Dan bagi kami itu sesuatu yang normatif karena itu dijamin oleh pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, kekhawatiran tersangka mengulangi perbuatannya, atau kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti. Kan gitu. Bang, Nah, itu kan kerugian kan harus dapat dibuktikan. Apa sudah ada nominal kerugian yang nah begini, itu sudah masuk terkait dengan kerugian itu tentu kan proses itu kan sudah berjalan pada saat penyidikan. Tentu ada bukti, tentu ada fakta yang penyidik temukan sehingga dikenakan sangkaan pasal 36. Kan begitu. Itu sudah berjalan. Ya, dan jaksa tentu sudah meriksa itu dan ini sudah berjalan. Jaksa menerima itu. Jadi sekarang ini, tahapan sekarang ini bukan lagi kepentingan pelapor untuk membuktikan sebagaimana yang dikomentari oleh Otman Paris. Tidak. Pelapor itu udah lewat. Terutama di taraf penyidikan. Ya, bukti-bukti itu disampaikan. Sekarang kewenangan untuk membuktikan itu siapa? Ada pada siapa? Ada pada jaksa penuntut umum. Pada saat perkara ini dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Serang, tentu merupakan hak daripada kewenangan daripada pihak jaksa penuntut umum untuk membuktikan apa yang didakwakan atau yang disangkakan kepada tersangka Nikita Mirzani.